Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'uhum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmatnya, nikmatnya dan juga rezekinya kepada kita semua. Tak lupa juga sholawat berserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Dewiyanti dari kelas K6 Akuntansi Non-Reguler. Saya adalah mahasiswa semester 6 dari Universitas Teknologi Digital Bandung, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membuat sebuah video yang tujuan dari pembuatan video ini berkenaan dengan evaluasi akhir semester 6 dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Nur Hasanah SAG MHSY. Nah, tentunya dalam pembuatan video kali ini saya tidak sendirian nih. Kali ini saya akan ditemani oleh seorang pemuka agama di tempat saya, yaitu Bapak Haji Suparno. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah Sehat ya Pak. Sebelumnya saya senang banget nih Pak ya, Bapak berkenan membantu saya dalam rangka memenuhi tugas kuliah saya. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak. Nih Pak, pada kesempatan kali ini topik obrolan kita ini lumayan menarik nih Pak, yaitu membahas tentang problematika umat di zaman sekarang. Nah, kalau menurut Pak Haji sendiri nih, bagaimana sih kehidupan remaja, pemuda, pemudi di zaman sekarang ini Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matin ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Baik, terima kasih Mbak Sarah. Jadi sebelumnya puji syukur, mudah-mudahan hari ini Allah mengaruniakan kepada kita umur yang sehat walafiat, dan tentunya berharap mudah-mudahan Mbak Sarah bisa menyelesaikan pendidikannya dengan sangat memuaskan. Masalah yaitu problematika remaja saat ini memang kalau menurut pengamatan kami kadang-kadang sangat memprihatinkan, tapi di sisi lain juga ada nilai positif. Memprihatinkan karena memang zaman semakin canggih, semakin maju. Kalau remaja tidak dikantor dengan agama dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan akan terjerumus kepada pergaulan yang sangat menyimpang dalam agama. Oleh karenanya di sisi lain tapi banyak juga remaja-remaja yang aktif melakukan kajian-kajian tematik dalam rangka untuk mengkanter budaya-budaya yang bisa merusak daripada pergaulan remaja. Jadi intinya baik buruknya remaja memang dari pergaulan itu sendiri. Jadi kita lihat juga banyak kegiatan mahasiswa yang melakukan aktivis atau melakukan kegiatan dalam rangka untuk memberikan satu pencerahan masalah nilai-nilai agama. Karena memang hanya agama yang bisa yaitu membentengi daripada perbuatan-perbuatan asosial. Jadi di zaman sekarang ini nggak semua pergaulannya itu jelek ya Pak ya. Tentunya banyak nilai positif juga ya Pak yang dilakukan remaja di zaman sekarang ya Pak. Nah kemudian untuk membentuk kehidupan remaja di zaman sekarang, menurut Pak Haji nih bagaimana sih seharusnya peranan masjid atau musola dalam pembinaan umat di masa sekarang Pak? Ya, masjid ataupun musola perannya sangat besar sekali dalam pembentukan karakter daripada kehidupan remaja sekarang. Karena
karena berangkat dari masjid musola itulah nanti akan diberikan satu ilmu-ilmu yang memang bisa mengkanter. Paling tidak ketika berkumpul di masjid, berkumpul di musola, di situ akan ketemu ustadz, ketemu kiai, ketemu guru, dan remaja itu otomatis nanti jiwanya akan terbentuk dengan sendirinya, yaitu masalah kepribadian atau akhlak. Karena inti agama, intinya musola, intinya masjid dalam rangka liutamina makarimul akhlak, yaitu memperbaiki akhlak atau adab beragama. Jadi perannya sangat besar sekali di masjid, di musola. Bahkan ada satu hadis Rasul menyatakan salah satu yang akan mendapatkan naungan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah remaja yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Maka bersyukur kalau jadi remaja masih senang ke masjid, karena di situ ada majelis ilmu, ada majelis. Insyaallah, betul-betul Pak. Nah, tapi kan selain daripada masjid atau musola ya Pak, tentunya orang tua juga berperan penting ya Pak dalam mendidik anaknya. Nah, bagaimana sih menurut Bapak peranan seorang tua dalam mendidik agama di dalam sebuah keluarganya Pak? Orang tua dikasih pesan sama Rasul kepada anak, akrimu auladakum, muliakan anakmu. Kalau kita punya anak pengen menjadi anak yang mulia, maka anak itu berilah sesuatu yang bisa membuat anak itu mulia. Dan hanya dua kata Rasul yang bisa membuat anak itu mulia, yaitu iman dan ilmu. Pentingnya orang tua menanamkan keimanan, menanamkan keilmuan kepada anak. Itu sangat perannya sangat penting sekali. Tapi yang jelas orang tua harus dengan dasar cinta dulu dengan anak. Anak ditekankan untuk senantiasa mempertebal iman dan senantiasa untuk mencari ilmu. Iman dan ilmu inilah akan memuliakan seorang anak, karena ini adalah janji pasti dari Allah Subhanahu wa taala, yarfa'ul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, yaitu derajat yang tinggi. Itu peran orang tua sangat penting. Jadi orang tua pun harus ikut serta ya Pak ya. Gitu. Kalau memang mau anaknya menjadi anak yang soleh ataupun soleha, maka orang tua pun harus menanamkan iman dan juga ilmu yang baik ya Pak ya. Kemudian Pak, apa yang mau Bapak sampaikan terhadap generasi muda dan juga orang tua nih Pak? Ya, tentunya pesan, karena saya juga sebagai orang tua kepada generasi muda, nggak apa-apa, bergaulah kalian, bergaulah. Karena pergaulan itu akan bisa membentuk karakter manusia. Tapi tentunya bergaul juga harus punya filter. Ketika pergaulan itu, tentunya remaja sudah punya filter, pergaulan itu bisa mengantarkan, yaitu bisa membentuk kepribadian kita yang baik, berakhlakul karimah, maka bergaul dengan orang seperti itu. Ketika kita bergaul dengan orang yang tidak baik, bukan berarti dijauhin. Syukur-syukur kita bisa memberikan masukan, bisa memberikan nasihat. Karena namanya bergaul itu kan ada orang baik, ada orang tidak baik. Tapi semua tetap kita pergauli, kita jadikan sebagai sahabat. Kalau memang nggak baik, kita berikan nasihat. Nah, sebagai orang tua tentunya juga tetap harus mengawasi anak. Tapi sekali lagi, ternyata kuncinya satu, orang tua, cintai anak itu. Dengan rasa cinta orang tua kepada anak, insya Allah anak tidak akan menjadi orang berpengaruh. Sebab anak-anak yang mohon maaf, yang kadang-kadang lihat luar itu kadang-kadang kurang cinta. Cinta yang tulus dari orang tua ini ya Pak ya, yang bisa membentuk anak berperilaku atau berkarakter baik ya Pak ya. Kemudian terakhir nih Pak, sebelum kita menutup wawancara kita pada kali ini, bagaimana sih suka duka Bapak menjadi seorang pemuka agama Pak? Ya, menjadi pemuka agama itu sebenarnya satu tugas mulia. Suka dan duka pasti ada. Akan tetapi soal masalah suka duka itu sudah merupakan sunnatullah. Sukanya kita mempunyai satu ketergantungan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu tugas utama dai, tugas utama pemuka agama adalah
meneruskan tugas para nabi dan para rasul. Tugas nabi, tugas rasul apa? Innama u'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Kita perbaiki akhlak manusia, khususnya akhlak di dalam berumah tangga. Ya dukanya biasa-biasa, namanya umat kan nggak semuanya menjadi baik, tapi justru di situ dengan kita mendakwahkan kebaikan akan ada nilai positif di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua para nabi, semua para rasul pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru ujian semakin besar, pahalanya semakin besar. Tapi yakin bahwasanya al-haqqu min rabbikum, kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyampaikan kebenaran dengan hak, dengan hikmah, dengan baik, maka di situ akan ada yaitu sumber bahagia. Begitu Mas. Masya Allah. Jadi begini teman-teman, isi wawancara pada kesempatan kali ini, Masya Allah banget kan, tadi kita udah denger ya kalau kunci menjadi karakter yang baik ini tentunya kita juga harus memiliki jiwa yang ingin terus belajar, ingin terus mencari ilmu, baik itu di majelis taklim ataupun kita bergaul dengan orang-orang yang baik ya tentunya. Dan juga penuhi atau sayangilah anak-anak dengan ketulusan dan juga rasa cinta yang tulus. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Haji Suparno kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya sebagai pesan pengingat untuk diri saya pribadi. Jika ada kekurangan dalam pembuatan video ini, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.